straight to the point. Tadi udah kami sampaikan ke Mas Jalil, lebih cepat lebih baik. Referensinya kepada Pak JK ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Institute for Democracy and Strategic Affairs dari Indo Strategic mencoba untuk memaparkan materi survei nasional dengan topik keberlanjutan versus perubahan. Jadi mencoba untuk memahami dinamika peta politik menuju pemilu di 2024. Materi survei ini kami lakukan dalam pengerjaannya pada rentang Juni 2023. Dan ini kemudian kita harapkan bisa memberikan satu pemahaman yang lebih update terkait dengan konteks peta koalisi ke depan. Karena bagaimanapun juga secara umum, meskipun koalisi sekarang belum terbentuk secara utuh, jadi formasinya belum baku, tetapi basis dari narasi yang dihadirkan sebenarnya adalah narasi perubahan dan juga narasi keberlanjutan. Keberlanjutan tentu merepresentasikan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di pemerintahan, dan itu termanifestasikan ke dalam 6 partai politik besar, yaitu PDIP, Golkar, kemudian Gerindra, PKB, PAN, dan juga P3. Sementara mereka yang berada di narasi perubahan tentu direpresentasikan oleh 3 kekuatan partai politik lainnya, yaitu Partai Nasdem, kemudian PKS, dan juga Demokrat. Nah, terkait dengan hal ini, sebenarnya arus besar pro keberlanjutan sebenarnya beberapa waktu lalu mencoba untuk menghadirkan narasi tentang koalisi besar. Sempat diwacanakan, tetapi ternyata per hari ini narasi koalisi besar belum menunjukkan follow up dan juga perkembangan yang cukup signifikan, tetapi masih berada pada 2 poros utama, yaitu poros yang kalau misal kita menggunakan pada basis presidential candidate base, maka terbagi menjadi 2 poros, yaitu poros Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan juga P3, dan juga poros yang mengusung Pak Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra dan juga PKB. Nah, terlepas dari 2 poros yang berada di dalam gerbong pro keberlanjutan itu, sementara masih ada 2 kekuatan partai politik, yaitu Golkar dan juga PAN, yang pergerakannya masih sangat dinamis dan tidak mudah diprediksi. Karena bagaimanapun juga sikap politik mereka akan sangat bergantung pada hasil keputusan politik pasca penentuan cawapres dari kubu baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Sehingga per hari ini Golkar dan juga PAN masih bisa kita hitung sebagai partikel bebas yang akan menentukan terbentuknya poros keempat ataukah tidak akan ada poros keempat di pemilu 2024 mendatang. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi sebuah bahan refleksi bagi kita bersama. Nah, kemudian di sisi yang lain, kalau misal kita hitung per hari ini tanggal 14 Juli, artinya tepat tanggal 14 Februari 2024, berarti sekitar 7 bulan dari sekarang, tepat, rasanya belum ada satu narasi yang cukup kuat kalau misal kita menggunakan konteks penjelasan aspek visi, misi, platform kebijakan yang real, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Meskipun itu bisa dilakukan, bisa disampaikan melalui gimmick. Tetapi titik perbedaan itu, distinctive issues-nya itu belum begitu kentara. Nah, oleh karena itu bahkan di dalam gerbong pro keberlanjutan sendiri tampaknya juga masih belum memungkinkan untuk menunjukkan titik perbedaan. Apa yang misalnya menjadi titik perbedaan antara kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Ganjar, karena misalnya dua-duanya berasal dari gerbong pro keberlanjutan, dua-duanya berasal dari poros di pemerintahan, tetapi yang membedakan apa? Selain ketokohan dari mereka yang maju, rasanya per hari ini visi, misi, platform, dan penjelasan detail turunannya belum bisa ditunjukkan. Dan kita juga paham, belajar dari pemilu di 2004, 2009, 2014,
dan juga 2019, terutama di 2004 dan 2014, capres-cawapres dan juga koalisi yang mampu membangun narasi, gagasan, dan juga judgement kebijakan yang kuat, mudah diterima nalar dan akal sehat, akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat sebagai legitimasi untuk melanjutkan mandat kepemimpinan nasional ke depan. Nah, dalam konteks ini, artinya kalau bisa menjelaskan dengan baik, dengan cara yang juga efektif, kemungkinan besar menangnya akan lebih terbuka. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa mencermati kemampuan itu tidak bergantung pada ukuran besar atau kecilnya sebuah koalisi. Mau koalisinya besar atau koalisinya kecil, tetapi asal dia mampu menjelaskan itu dengan baik, mampu memenangkan hati, pikiran rakyat dengan baik, biasanya kemampuan untuk grabbing suara itu juga akan jauh lebih efektif. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan semua, baik koalisi keberlanjutan yang pro Pak Ganjar maupun pro Pak Prabowo, dan juga koalisi perubahan sendiri perlu mampu menunjukkan gagasan secara lebih tangible, lebih clear, supaya kemudian bisa meletakkan basis posisi yang jelas di tengah kebutuhan masyarakat, di tengah perhatian masyarakat yang ada. Dan the last but not least, meskipun ada dua gerbong besar, keberlanjutan dan juga perubahan, sepertinya ada satu variabel yang perlu dihitung betul, yaitu terkait dengan konteks restu politik Presiden Joko Widodo. Nah, restu politik ini diakui atau tidak, sejumlah informasi spekulatif, masyarakat juga mencerna bahwa hal ini kemudian akan menentukan pembentukan formasi masing-masing koalisi ke depan. Ada yang mengkhawatirkan hal ini kemudian melibatkan orkestrasi yang menggunakan instrumen kekuasaan, sehingga kemudian sempat kemarin muncul kontroversi tentang cawe-cawe Presiden Jokowi, tetapi kemudian diklarifikasi oleh Presiden Jokowi bahwa cawe-cawe itu tidak terkait langsung dengan konteks intervensi kekuasaan. Namun demikian, bagaimanapun juga dukungan dari Presiden, diakui atau tidak, menjadi variabel yang perlu dihitung di dalam konteks konstelasi politik ke depan. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, dari Indo Strategic mencoba untuk memahami fenomena yang ada, dinamika politik nasional dengan mendeteksi tren, pola, dan juga peta kekuatan politik berbasis arus keberlanjutan versus perubahan saat ini, dengan melakukan survei, dengan mencoba untuk menggunakan sampel 1.400 responden yang berasal dari 38 provinsi, berarti sudah lengkap dengan daerah DOB yang ada di Papua, dan juga berasal juga merepresentasikan 84 dapil di seluruh Indonesia. Menggunakan face-to-face interview dengan margin of error sekitar 2,62%. Dan pengerjaan survei lapangan ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 20 Juni 2023 yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita langsung straight to the point. Ini terkait dengan metodologi, saya pikir tidak perlu dijelaskan. Mas Arief Puyono rasanya punya metodologi yang jauh lebih efektif. Bukan hanya survei metodologis ini, tapi survei langit biasanya. Nanti kita tunggu hasil bacaannya, dikontekstualisasikan dengan temuan lapangan yang ada. Kemudian teknik sampling, saya pikir tidak ada satu perubahan yang signifikan, dan masih mencoba untuk mengikuti basis persentase yang terrefleksikan dari populasi masyarakat yang ada. Kemudian secara umum dari profil responden juga menunjukkan fakta yang memang ada dalam data statistik, agama, suku, kemudian usia, dan juga pendidikan, serta pekerjaan dan juga pendapatan. Adapun afiliasi ormas, dalam konteks ini ormas keagamaan, sengaja kami masukkan dalam profil responden, karena bagaimanapun juga afiliasi ormas keislaman maupun non-keislaman memiliki implikasi secara serius terhadap
preferensi politik dari masyarakat kita. Inilah yang dihitung oleh School of Thought dalam konteks sosiologis, di mana faktor agama, budaya, termasuk agama tadi, memberikan pengaruh terhadap arah preferensi politik suatu masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita langsung masuk pada basis pertama terkait dengan konteks popularitas, favorability, dan juga electability dari partai-partai politik yang ada per hari ini. Dari basis data yang kita olah, kita memiliki gambaran di mana popularitas dan favorabilitas dari partai-partai politik yang ada memang secara popularitas sejumlah partai-partai yang saat ini bertengger di Senayan, termasuk partai-partai elit yang ada di Senayan tentunya, memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi. Hampir mayoritas di atas angka 80%. Bahkan misalnya PDIP, kemudian Golkar, Demokrat, Nasdem, itu di angka 95% naik. Tetapi terkait dengan favorability, tentu ini juga memiliki korelasi terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja partai politik yang juga dikonfirmasi oleh sejumlah survei-survei yang lain, memang kemudian terkait dengan favorability dalam konteks ketersukaan itu kemudian memang kurang sebanding dengan konteks popularity. Tapi terlepas dari itu, tingkat favorability atau ketersukaan dari partai-partai besar masih berada di angka 60% naik. Memang tidak pada satu angka yang cukup absolut tinggi, tetapi masih memiliki room for improvement, ruang untuk perbaikan yang cukup besar di sana. Nah, dari basis popularity dan juga favorability ini, kemudian kita bisa mencerna dari data itu menjadi elektabilitas. Bagaimana dengan elektabilitas per hari ini yang kami temukan, PDIP rasanya masih cukup mendominasi di urutan teratas dengan 21,7%, yang kemudian diikuti oleh Gerindra di angka 15,2%, kemudian diikuti oleh Partai Golkar di angka 10,8%, lalu Partai Demokrat di angka 10,2%, lalu PKB di angka 9,8%, kemudian Partai Nasdem di angka 8,4%, kemudian PKS di angka 7,7%, dan dua partai Senayan yang lain yaitu PAN dan P3 berdasarkan basis data yang ada berada di bawah angka parliamentary threshold 4%, yaitu tepatnya di angka 2,8% dan juga 2,6% bagi P3. Nah, ini menjadi refleksi, memang angka ini cukup fluktuatif, tetapi yang bisa kita cermati bahwa dua partai pertama, yaitu PDIP dan juga Gerindra, tampaknya masih cukup kokoh untuk berada di posisi pertama dan kedua. Tetapi yang unik, ada satu klaster baru, yaitu klaster papan tengah yang rasanya disebabkan oleh proses konsolidasi yang cukup memadai, di saat yang sama juga ada proses penurunan. Oleh karena itu ada satu klaster di mana Golkar, Demokrat, dan juga PKB di satu sisi ada yang mengalami konsolidasi, tetapi di sisi yang lain mengalami penurunan. Nah, disinilah kemudian menciptakan satu klaster yang cukup kompetitif, sehingga secara statistik elektabilitas Golkar, Demokrat, dan PKB itu tidak ada perbedaan, relatif sama. Jadi masih berada di dalam rentang margin of error. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan bagi masing-masing partai untuk mencoba menghadirkan berbagai impact yang bisa meningkatkan elektabilitas masing-masing, yang tentu harus berkorelasi dengan bagaimana proses pemenangan terkait dengan konteks Pilpres. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mencoba untuk melakukan cross tabulasi dari basis yang ada. Kita coba lihat dari rentang umur pendukung parpol. Umumnya misalnya dalam konteks ini PKB memiliki dukungan yang relatif cukup
besar itu di segmen kelompok dewasa, yaitu terutama di angka sekitar 30 sampai 40 tahun, dan yang lebih besar memang di angka sekitar 50 tahun naik. Saya tidak tahu apakah ini basis dari komunitas santri yang berpegang teguh pada konsep sami'na wa ata'na, saya dengarkan, saya kerjakan, sehingga kemudian di level itu cukup kuat atau tidak. Tapi sebarannya kira-kira demikian. Adapun Gerindra, karena ini memang ngambil dari base-nya itu dari basis elektabilitas, memiliki sebaran yang cukup merata di masing-masing rentang umur, dari angka 17 tahun sampai 20 tahun, kemudian juga di umur 21 sampai 30 tahun, dan juga yang paling tinggi adalah di angka 31 sampai 40 tahun, yaitu di angka 17,7%. Adapun PDIP juga sama, PDIP memiliki sebaran yang cukup beragam, yaitu di angka 33,3% berasal dari segmen kelompok muda, kemudian disusul di kelompok yang tua, yaitu di angka 22,5%, dan lain sebagainya. Adapun afiliasi ormas, rasanya juga ini memiliki sebaran yang cukup beragam. Misalnya dari ormas Nahdlatul Ulama, memang Nahdlatul Ulama adalah rumah bagi PKB, tetapi dari sebaran angka ini memang PDIP yang di nomor 1, artinya banyak warga Nahdliyin yang ada di PDIP, tetapi itu tidak perlu dikhawatirkan karena angka ini basisnya berasal dari base elektabilitas PDIP yang memang relatif tinggi, sehingga kemudian sebarannya relatif cukup rata. Jadi warga Nahdliyin berada di PDIP, di Gerindra, di PKB, di Demokrat, di Golkar, di Nasdem, di angka yang cukup besar. Bahkan ada juga di kelompok PKS pun juga ada juga di angka 4,8%. Sementara itu Muhammadiyah sendiri, masyarakatnya dari Muhammadiyah cukup banyak yang berada di Gerindra, di PDIP juga agak lumayan, kemudian di Demokrat juga ada angka 12,5% dan lain sebagainya. Ketika kemudian kita tanyakan terkait dengan konteks alasan apakah Bapak Ibu Saudara belum menentukan pilihan, terutama tadi yang belum menentukan pilihan, rata-rata yang cukup besar menjadi concern bagi mereka adalah belum paham program, visi dan misi parpol. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi semua parpol, bahwa ternyata masyarakat itu mengalami disengagement. Jadi ada political disengagement antara ekspektasi mereka terhadap kehadiran partai dengan apa yang sudah partai jelaskan kepada mereka. Sehingga keluhan belum paham program, visi, dan misi itu di angka yang cukup tinggi, 32%. Kemudian yang merasa belum ada yang memberikan bantuan, nah ini ada segmen kelompok masyarakat yang cukup pragmatis, itu di angka 28,4%. Kemudian yang merasa belum ada partai politik yang cocok di angka 13,6%. Kemudian merasa pemilu tidak mengubah apapun, juga ada di angka 6,1% dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam konteks keberlanjutan versus perubahan. Ini yang menjadi penting, karena bagaimanapun juga dua gerbong besar ini per hari ini masih menjadi kekuatan dominan di dalam konteks kontestasi pemilu ke depan. Ketika kemudian kita mencoba untuk mengukur efektivitas dari narasi perubahan yang diajukan oleh kelompok koalisi perubahan sebagai penantang dari incumbent, maka setidaknya ketika kita tanyakan kepada responden seberapa mereka pernah mendengar tentang isu atau visi perubahan menjelang pemilu 2024 mendatang. Ada sekitar 80,6% mengaku pernah mendengar. Artinya bahwa narasi itu sebenarnya sudah cukup tersampaikan kepada masyarakat. Tetapi apakah kemudian itu tersampaikannya itu dalam atau tidak, itu yang masih menjadi sebuah pertanyaan. Karena bagaimanapun juga kalau hanya sudah pernah mendengar, belum tentu itu kemudian bisa dikonversi
menjadi dukungan politik dari para responden. Selanjutnya terkait juga tentang visi perubahan. Nah, ini persepsi yang masih terbangun ketika kemudian ditanya tentang setuju atau tidak setuju tentang visi atau semangat perubahan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Jadi pertanyaan betul-betul dibuat general. Ini betul-betul pertanyaan generik. Ketika kemudian isu perubahan yang disampaikan oleh penantang incumbent, kemudian ditujukan narasinya, ditujukan untuk memperbaiki kondisi saat ini, mayoritas sangat tinggi mengaku setuju, 91,3%. Nah, kemudian ketika kita tanya, lalu apa urgensi atau apa yang mereka pahami? Kalau misal mereka setuju untuk melakukan perbaikan dalam situasi saat ini, lalu apa yang mereka pahami sebenarnya? Nah, di sini kita sudah mulai agak dalami lebih detail apa yang mereka ketahui tentang visi atau semangat perubahan. Nah, ekspektasi mereka ketika mendengarkan isu perubahan itu bukan didasarkan pada basis like or dislike terkait dengan konteks ini pemerintah dan non pemerintah. Tetapi kembali pada ranah yang cukup ideal, yaitu 83% itu mengharapkan narasi perubahan itu betul-betul menyasar konteks permasalahan keseharian mereka yang kemudian diharapkan bisa menciptakan perbaikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan. Kalau misal kelompok yang mengklaim diri sebagai perubahan itu kemudian bisa menggunakan itu dengan baik, tentu positif untuk elektabilitas mereka. Tetapi kalau misal tidak mampu, maka masyarakat berpotensi mengoreksi balik dari apa yang semula mereka harapkan bisa dilakukan perubahan, tetapi ternyata tidak bisa. Nah, lalu kita cermati lebih detail, apa sebenarnya yang mereka pahami dengan perubahan itu? Perubahan yang mereka pahami adalah ketika mereka yang menyuarakan perubahan bisa mewujudkan beberapa hal sebagai berikut. Lagi-lagi, pertama terkait dengan isu kesejahteraan. Ini soal sosial ekonomi, yaitu harga kebutuhan pokok terjangkau, kemudian mencari pekerjaan lebih mudah, kemudian harga jual panen, pertanian, perkebunan, nelayan stabil. Tiga besar utama masih terkait dengan ekonomi dan juga kesejahteraan. Adapun yang selanjutnya itu sudah mulai masuk ke isu-isu yang selama ini dijual oleh kelompok yang menyuarakan perubahan, yaitu isu utang luar negeri dan lain sebagainya, termasuk BBM, sekolah yang mahal, kemudian pupuk bagi petani, isu pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi di ranah wacana. Ketika kemudian selanjutnya kita coba untuk tanya lebih detail, apakah pemahaman masyarakat tentang isu perubahan sebagai penantang bagi narasi keberlanjutan, apakah berarti mereka yang tadi cukup tinggi itu akan memberikan dukungan kepada perubahan pada kelompok yang capres-capres yang mengusung tema perubahan? Jawabannya ternyata yang mayoritas dari responden ini yang akan memberikan dukungan kepada perubahan itu di angka 43,1%. Artinya mayoritas dari responden sebesar 56,2% masih memberikan dukungan kepada koalisi keberlanjutan, yaitu mereka yang berada di pemerintahan. Tetapi ini yang kemudian menjadi situasi yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Kalau kita cermati, angka ini sepertinya tidak jauh berbeda dari perolehan Pilpres di 2014 maupun 2019, di mana ketika kemudian narasi tentang keberlanjutan tentunya sama. Waktu itu Presiden Jokowi menjadi incumbent, mendapatkan tantangan dari Pak Prabowo, angkanya kira-kira tidak jauh berbeda. Hasil dari Pilpres 2019 itu Pak Jokowi di angka sekitar 55%, kemudian Pak Prabowo itu di angka 45%. Nah, ternyata dalam konteks narasi peta keberlanjutan versus perubahan, ternyata kalau misal dibelah menjadi dua, angkanya tidak jauh berbeda, masih stay di angka-angka itu saja.
Tetapi yang kemudian perlu diantisipasi oleh teman-teman di gerbong keberlanjutan, bahwa angka 56% itu sekarang tidak menjadi angka tunggal. Karena gerbong keberlanjutan sendiri per hari ini terbagi menjadi dua gerbong koalisi besar, yaitu koalisi pendukung Pak Prabowo dan juga koalisi pendukung Pak Ganjar Pranowo itu sendiri. Kalau bisa menyatukan kekuatan akan jauh lebih solid. Tetapi kalau misal kemudian ternyata harus dipecah dua, tentu ini akan memberikan kesempatan bagi mereka yang mengusung narasi perubahan sebagai perbaikan untuk di Indonesia ke depan. Pertanyaan selanjutnya, apakah narasi perubahan ini kemudian merepresentasikan capres Anies Baswedan yang saat ini memiliki koalisi yang bernama Koalisi Perubahan itu? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika responden kita tanya lebih detail, di antara nama-nama di bawah ini, manakah tokoh yang identik dengan semangat perubahan? Betul nomor satu memang masih Anies Baswedan karena dia mencitrakan diri dan juga mengatasnamakan berasal dari gerbong koalisi perubahan, kalau nggak salah namanya Perubahan untuk Persatuan, di angka 27,7%. Tetapi yang unik, ketika masyarakat ditanya tentang semangat perubahan, justru ada nama Pak Prabowo Subianto di sana, di angka 22,4%. Kemudian disusul oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di angka 12,0%, kemudian disusul Pak Mahfud 11,1%, kemudian Pak Surya Paloh di angka 8,4%, Pak Ahmad Syaihu, presiden dari PKS, di angka 2,6% dan lain sebagainya. Yang unik adalah ketika kemudian kita cross check terkait persepsi masyarakat tentang perubahan, ternyata tidak 100% atau bahkan tidak didominasi oleh Anies Baswedan itu sendiri. Masih tetap ada nama Prabowo Subianto di sana. Dan ini menjadi wake up call bagi kelompok penantang koalisi keberlanjutan, yaitu dalam konteks ini koalisi perubahan, bahwa mereka masih harus berjuang keras, bekerja keras. Karena basis yang dulu cukup solid, sekarang kemudian masih terbagi menjadi dua. Sekarang untung kalau misal kemudian Anies Baswedan berada satu gerbong dengan AHY, karena AHY sendiri juga memiliki persepsi yang cukup kuat terkait dengan perubahan 12%. Tetapi diakui atau tidak, nama Pak Prabowo Subianto masih tetap menjadi yang salah satu yang tertinggi sebagai representasi visi perubahan. Dan ini artinya menegaskan sekali lagi bahwa Pak Prabowo berhasil mengonsolidasikan sebagian basis pemilih loyalnya di 2014, 2019, sebagian masih dia pertahankan, sebagian lepas ke Anies Baswedan, dan di saat yang sama dia sekarang sedang berjuang keras untuk mengambil alih sebagian basis pemilih loyal dari Pak Jokowi sendiri. Oleh karena itu
Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita mencoba untuk menghitung variabel dukungan Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun juga dukungan Jokowi memiliki pengaruh yang cukup diperhitungkan dalam konteks pemenangan Pilpres 2024 mendatang. Ketika masyarakat kita tanya, siapa sosok calon presiden yang akan didukung oleh Presiden Jokowi? Per hari ini yang sangat kuat salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto. Tetapi bagi masyarakat, karena masyarakat betul-betul merasa bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai sepertinya dari PDIP, maka dipersepsikan 74% Pak Ganjar Pranowo lah yang akan didukung oleh Presiden Jokowi. Tetapi di level elit cukup kuat bahwa dukungan dari Pak Jokowi mulai bergeser kepada Pak Prabowo Subianto, dan itu dalam konteks akumulasi elektoral berimplikasi positif terhadap elektabilitas Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Nah, ini yang menjadi catatan sehingga kemudian kita bisa cermati lebih detail selanjutnya. Sebentar lagi. Sekarang kita bicara tentang konteks efektivitas dari dukungan Presiden Jokowi. Apakah Bapak Ibu sekalian dari para responden akan memilih kandidat cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi? Memang dalam konteks elektoral ternyata dukungan Presiden Jokowi kurang begitu mendapatkan impact yang signifikan. Praktis ada sekitar 19,3% yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Tetapi 56,6% responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Dan selebihnya masih bimbang. Nah, bimbang ini bisa masuk ke yang akan ikut Presiden Jokowi atau sebaliknya yang tidak akan ikut. Tampaknya hal ini masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan dari positioning dari presiden itu sendiri. Lalu bagaimana ekspektasi masyarakat? Apakah masyarakat menginginkan Presiden Joko Widodo sebaiknya bersikap netral atau bersikap abu-abu saja, atau sekalian saja tidak netral atau cawe-cawe dalam konteks politik praktis dalam Pilpres 2024 mendatang? Mayoritas masyarakat, sekitar 64,6% responden berharap Presiden Jokowi bisa bersikap netral. Dan tentu ini memiliki korelasi yang positif terhadap harapan bagi hadirnya pemilu yang adil, yang demokratis, dan juga tidak menciptakan nuansa ketidakadilan karena adanya keberpihakan dari presiden kepada satu dua pihak tertentu. Nah, kemudian selanjutnya itu yang kemudian perlu kita cermati terkait dengan konteks perubahan dan perbaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan isu-isu yang memiliki nuansa perdebatan dengan narasi besar gerbong keberlanjutan versus perubahan. Ini isu-isu umum yang barangkali bisa menjadi sebuah legacy dari Presiden Jokowi, tetapi apakah kemudian yang dijual oleh Presiden Jokowi di kalangan masyarakat itu bisa ditangkap dengan baik? Nah, ini yang kemudian perlu diuji, karena ini akan menentukan bagaimana kemudian efektivitas narasi keberlanjutan atau narasi efektivitas dari narasi perubahan. Pertama, ketika kemudian kita tanya, apakah Bapak Ibu Saudara, apakah pembangunan jalan tol misalnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat? 52% menyatakan betul akan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian ada 45% yang menyatakan tidak memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat. Sepertinya 45% ini berasal dari segmen yang barangkali memang tidak pernah atau tidak memiliki akses terhadap jalan-jalan berbayar itu, sehingga kemudian mereka mempersepsikan ada fungsi yang tidak mereka nikmati, dan itu angkanya di angka sekitar 45%. Tetapi mayoritas 52%
merasa bahwa jalan tol yang dibangun oleh Presiden pemerintahan Jokowi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya terkait dengan IKN. Ketika responden kita tanya, apakah Bapak Ibu saudara setuju jika ibu kota negara segera dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur? Ini yang cukup unik. Masyarakat menyampaikan sekitar 57,3% merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sedangkan 40,1% menyatakan setuju dan juga sangat setuju untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dari pertanyaan ini kami melakukan probing, kira-kira di mereka yang mengaku tidak setuju, apa kira-kira alasannya? Alasan yang mereka tidak setuju, pertama 46,2% merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak, kemudian 20,8% dianggap terlalu tergesa-gesa, kemudian 16,5% dinilai belum mendesak dalam waktu dekat, dan 8,2% menilai bahwa Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara. Nah, ini yang nanti seharusnya per hari ini sudah menjadi bahan perdebatan kebijakan antara mereka yang pro keberlanjutan dan juga pro perubahan, sehingga kemudian ceruk pemilihnya akan jauh lebih powerful untuk diambil menjelang pemilu 7 bulan lagi. Dan KCIC itu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita tanya, apakah saudara, Bapak, Ibu, Saudara merasa yakin atau tidak yakin bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan meningkatkan ekonomi rakyat? Ini yang cukup unik karena 73,5% responden merasa tidak atau kurang yakin pembangunan kereta cepat itu akan meningkatkan ekonomi rakyat. Dan 18,8% merasa ini agak typo, akan memberikan dampak pada ekonomi rakyat. Sepertinya angka besar ini dipengaruhi oleh pembangunan ini sifatnya sangat lokal, terutama Jakarta-Bandung, sehingga kemudian tidak dinikmati oleh masyarakat dari segmen terutama di luar wilayah Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, ketika kemudian ditanya impact, padahal dari segi biaya tentu sangat besar, triliunan, dan juga melibatkan utang negara yang cukup luar biasa. Tapi dari aspek kepuasan masyarakat, hal itu kemudian sepertinya kurang berdampak signifikan. Kemudian ketika kita tanya, mengapa tidak yakin kalau KCIC akan meningkatkan ekonomi rakyat, salah satunya biaya pembangunan dan utang negara membengkak di angka 30,3%. Kemudian kereta yang ada sudah cukup, yang ada saat ini, Jakarta-Bandung 20,3%. Kemudian lebih baik membangun jaringan kereta di luar Jawa, itu 19,1%. Kemudian sudah banyak pilihan transportasi Jakarta-Bandung, itu 18,3%, dan lain sebagainya. Betul, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa secara umum per hari ini rasanya belum ada satupun kekuatan gerbong besar partai politik, baik dari yang mengaku pro perubahan maupun pro keberlanjutan, yang bisa menjelaskan secara clear titik pembeda atau distinctive issues sekitar 7 bulan menjelang pemilu. Dan ini menjadi hal yang harus diantisipasi, karena bagaimanapun juga masing-masing harus berhitung dalam arti waktunya sangat pendek. Kalau kita bandingkan dari pemilu saat ini dengan pemilu di 2019 yang lalu, dulu di 2019 kita memiliki rentang waktu sosialisasi sampai 8 bulan. Karena pendaftarannya itu di 10 Agustus 2018 dan kemudian pelaksanaannya itu di bulan April, pemilunya bulan April 2019. Ada sekitar 8 bulan. Sekarang di pemilu 2024, pendaftarannya itu di 25 November 2023 dan pelaksanaan pemilu itu 14 Februari 2024. Artinya praktis hanya ada sekitar 3 bulan dan dipotong masa tenang
ya hampir 3 bulan kurang. Kalau misal per hari ini belum ada satupun kekuatan koalisi, terutama capres, yang belum menentukan sikap dan langkahnya, maka besar kemungkinan capres-capres itu akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk meyakinkan, mensosialisasikan apa yang kemudian menjadi concern mereka untuk merebut hati, pikiran, dan suara rakyat. Termasuk melakukan sosialisasi dan mitigasi atas serangan-serangan yang akan diarahkan kepada dia dari rival-rival politiknya. Maka yang bisa kami suggest-kan, rekomendasikan bagi para capres harus berani secepatnya mengambil risiko. Capres must take risk, harus mengambil risiko dengan cara apa? Mempercepat melangkah maju dengan percepatan penetapan cawapres masing-masing. Dan melihat terbatasnya ruang sosialisasi dan juga kampanye di pemilu 2024, maka siapa yang lebih cepat memutuskan cawapresnya, maka dia akan berpeluang untuk mengonsolidasikan basis kekuatan mesin politik jauh lebih efektif daripada yang belakangan. Nah, ini menjadi catatan untuk semua, terutama adalah dari poros koalisi perubahan, karena koalisi perubahan sendiri per hari ini juga belum menunjukkan agresivitasnya untuk melakukan percepatan itu. Sementara kita tahu bahwa first win ini dalam konteks yang urgent untuk dilakukan, semua merasa harus melangkah cepat. Dari konteks Pak Prabowo sendiri misalnya, Pak Prabowo tidak boleh kemudian merasa taken for granted, santai-santai saja. Karena merasa misalnya ketum PKB, Caimin masih berada di sana. Karena kalau misal kemudian Caimin ternyata proposal sebagai cawapres tidak dikabulkan oleh Pak Prabowo, besar kemungkinan Caimin akan melakukan evaluasi politik yang sangat serius, dan itu bisa berdampak signifikan terhadap jadi atau tidaknya Pak Prabowo berlayar, atau kalaupun berlayar, belum tentu bisa menciptakan mesin politik yang sangat efektif dalam konteks pemenangan di basis pemilih Jawa, terutama dari segmen santri, wabil khusus lagi di segmen Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, kemudian Pak Ganjar juga sama. Pak Ganjar juga tidak boleh merasa taken for granted karena sudah dideklarasikan. Karena kalau per hari ini masih merasa tinggi tetapi elektabilitasnya tidak kompetitif, maka kemudian tidak menutup kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi ulang, karena bagaimanapun juga belum ada pendaftaran di KPU oleh PDIP per hari ini. Sementara Anies juga sama. Semakin cepat Anies memutuskan cawapres, semakin cepat koalisinya bisa segera membentuk infrastruktur pemenangan. Dan itu penting karena Anies adalah satu-satunya capres yang tidak didukung oleh Presiden Jokowi, sedangkan capres-capres yang lain saat ini berada di lingkaran kekuasaan. Saya pikir itu yang pesan yang ingin saya sampaikan. Masing-masing dari capres harus berpikir secara strategis, karena bagaimanapun juga segmen masyarakat pemilih pro keberlanjutan sudah terbentuk cukup kuat, dan yang pro perubahan juga sudah terbentuk cukup kuat, tetapi karena basis dari koalisi di pro keberlanjutan terpecah menjadi dua, sehingga kemudian situasinya menjadi tidak berimbang, menjadi menjadi tersebar secara merata. Nah, situasi ini semakin cepat seorang capres berani mengambil risiko, manfaatnya akan jauh lebih optimal bagi proses pemenangan dan pembentukan infrastruktur pemenangan mereka untuk mendapatkan mandat dari rakyat di 2024 mendatang. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umam atas pemaparannya. Mungkin habis ini langsung saja kita tanggapan dari para narasumber, lalu mungkin ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman media juga. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Arief dulu kali ya, Pak Arief Puyono tadi kayak sudah nungguin. Gimana nih Pak tanggapannya atas surveinya Pak, atas rilis hari ini Pak? Tadi kan mengingat Pak Prabowo di
beberapa bulan terakhir ini dipersepsikan bahwa Pak Prabowo ini berada di bersama Pak pemerintahan gitu, berada bersama Pak Jokowi, dan juga elektabilitas Pak Prabowo dalam beberapa bulan ini menurut survei-survei yang ada ini meningkat gitu Pak. Tapi namun bagaimana tapi apa namanya, suara dari kubu Pak Jokowi ini kan seperti yang tadi disampaikan Mas Umam terbagi dua dengan Pak Ganjar, dan juga oleh karena itu dibutuhkan adanya percepatan deklarasi. Nah ini kebetulan ada Pak Jazilul juga dari PKB yang kebetulan sampai setidaknya sampai hari ini masih satu koalisi dengan Gerindra, seperti itu. Gimana tanggapan ini Pak terkait percepatan deklarasi? Kira-kira jadi nggak nih sama Pak Muhaimin? Monggo Pak. Sebentar, waduh masih ke-mute. Maaf Pak Arief masih ke-mute. Oke. Halo, udah dengar? Sudah terdengar Pak Arief. Terdengar Mas Rif? Udah dengar? Halo? Sudah Mas Arief, terdengar Mas Arief? Oke, pertama-tama bahwa sudah benar-benar menggambarkan keadaan atmosfer politik hari ini. Artinya ini genuine di tengah banyaknya lembaga-lembaga survei yang kurang membedah seperti Indostrategic hari ini. Juga ada temuan menarik, ya. Ternyata masyarakat itu hanya tinggal 9% yang mendukung ataupun nurut sama Presiden Jokowi. Yang tadi ada kan bahwa hanya menuruti pilihan Jokowi terhadap Capres. Yang ketiga, survei ini menunjukkan bahwasannya suara Partai Gerindra itu sangat berpengaruh dengan maju tidak majunya Pak Prabowo. Yang ketiga adalah ini yang paling istimewa. Ya, bahwa survei ini juga bisa menunjukkan bahwa Golkar bisa amin menjadi pemenang mempelajari survei bisa belajar 2000 di mana Golkar mengusung capresnya sendiri. Golkar bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Apalagi pada pemilu 2019. Ini kita melihat bahkan di sekitar 10% ya. Ya artinya justru nanti kalau kita belajar dari Perjuangan waktu itu kalau saya melihat rekam jejaknya survei-survei malah Kompas pernah nulis 33%. Terus apa itu Jakarta 27 ternyata cuma 20. Yang 7%. Jadi tinggal 13%. Cuma kan satu itu. Nah, kalau dilihat semuanya, memang Mas Anies Baswedan ini peluang memenangkan pilpresnya sangat besar. Ya. Kan yang menginginkan perubahan itu cukup banyak, ya artinya.
Apalagi misalnya nanti dukungan Jokowi terpecah antara Ganjar dengan Prabowo. Artinya kalau 3 putaran. Makanya kenapa kalau kita istilah dalam sebuah cerita, kenapa Kang Mas Jokowi itu harus cawe-cawe? Memang yang itu adalah Anies. Ya. Apalagi kalau kita lihat dari elektabilitas partainya saja, ya pasti dekat pada korelasi dengan pilihan di mana dia mulai Nasdem, terus begitu PKS, Demokrat itu 15%. Ya, sedangkan PDI dengan ketiga itu tadi misalkan 25-an di atas. Nah, sementara Gerindra dengan PKB 24. Artinya masih ada seperempatnya lagi yang menginginkan adanya lain. Nah, ini kalau muncul, ya, nanti saya akan coba dari data Yuda itu. Ya. Jadi kenapa Pak Jokowi harus cawe-cawe? Pertama gini, peninggalannya Pak Jokowi ini nanti setelah habis pemerintah ini cukup berat bagi presiden. Pertama, tingkat kemiskinan yang masih tinggi ya, 26 jutaan dari penduduk kita itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, yang sangat tinggi. Artinya hampir 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat bawah atau menjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Ketiga adalah proyek-proyek Jokowi yang harus dilanjutkan atau dirubah oleh perubahan. Ya, misalnya tadi IKN itu kan masuk proyek mercusuar. Kereta api jelas masyarakat menolak. Jelas masyarakat menolak. Tol pun hanya banyak mengatakan kesejahteraan nantinya 50%-nya hanya 50% berapa. Nah, lalu belum lagi hutang. Sangat artinya presiden yang ini harus melakukan tagline perubahan yang dilakukan olehnya Anies Baswedan menarik bagi masyarakat. Ya, misalnya tadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin itu sangat tinggi. Kalau kita mau contoh misalnya di daerah-daerah yang katanya sebenarnya, ya ternyata kita seperti provinsi utara, terus kabupaten apa itu, industrinya itu di Maluku Utara 70%, ekonomi 12%. Secara teori ekonomi harusnya memberikan dampak penurunan kemiskinan. Tapi ini kemiskinan naik. Artinya kekayaan itu tidak dipakai oleh penghasil tambang tersebut. Ya. Jadi menurut saya ini survei yang memang benar-benar memotretkan hari ini. Jadi dalam dampak Jokowi efek itu tidak terlalu besar dalam Pilpres 2024. Artinya terjadi pilihan bebas, ya, pertarungan bebas antara setiap capres. Ya, 11 Februari 2019 bahwa capres yang didukung presiden berkuasa yang sudah
menyampaikan sama masyarakat. Contohnya 2019 SBY mendukung Prabowo dengan pilihannya terhadap Jokowi JK. Kemarin 2019 koalisi besar menang karena memang berkuasa. Jadi kalau saya melihat tadi Jokowi harus bisa memenangkan jagonya. Karena memang Mas Anies itu sangat kuat kalau dilihat dari survei ini. Hanya bagaimana caranya agar Anies Baswedan ini tidak bisa maju. Itu saat yang kita berkata Yuda karena yang anaknya Betoro Surya akan maju di Bratayuda. Itu bikin kira Betoro Buresi Pak Jokowi. Sama Anies Baswedan yang itu Betoro Surya Paloh. Sama gitu kan. Dan ada 3 tokoh ini lulus, yaitu Mas Ganjar Pranowo, Mas Anies, Mas Airlangga yang punya usaha dulu, yang besar sekarang dari pemerintah mantan usaha dan UGM. Memang Anies ini bisa saya kan dengan seorang yang namanya yang saya takutkan itu nantinya itu dan survei ini juga memperlihatkan bahwasanya tidak ada tokoh yang akan terpilih sebagai, jadi nanti kemenangan siapa yang menang di Bratayuda itu kalau di Bratayuda sama yang dilatih yang dilantik istilahnya atau siapa istilahnya ya. Jadi memang kembali lagi presiden depan itu istilahnya sangat berat ya melanjutkan program-program utang kita mau lanjutkan. Ya. Apakah proyek mercusuar akan kita lanjutkan? Makanya kemarin dari semua faksi yaitu ketika dia ditanya melanjutkan IKN atau tidak dikembalikan. Kenapa saya selalu itu? Ada apa? Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Sedangkan 2 tokoh bakal Mas Ganjar Pranowo dan Prabowo kelihatannya akan melanjutkan IKN. Ya, artinya memang nanti bisa-bisa tidak melanjutkan IKN itu programnya yang akan menang dalam Pilpres. Nah, kembali lagi tadi cukup unik ya menyoroti kereta tidak terlalu bermanfaat. Jadi mulanya gini, bahwa Indo Strategik ini surveinya memang benar-benar memoto keadaan realita politik atau preferensi publik terhadap apa yang diinginkan nanti di 2020. Kalau lihat dari sini semua,
capres yang kuat itu saya lihat ya Anies Baswedan. Ya, apalagi nanti kalau Anies bisa merebut suara dari Pak Prabowo di 2019. Ini sangat bagus survei ini. Yang kedua adalah saya akan mencoba partai sampai mengusung kadernya sendiri, misalnya mengusung Erlangga Hartarto, bukan mungkin Golkar akan jadi pemenang pemilu dan Erlangga akan calon alternatif dari ketiga orang ini. Erlangga juga bisa jadi mungkin kuat dalam perhelatan Pilpres 2024. Dan juga bisa naik kalau saya lihat artinya Golkar mengusung Erlangga. Baik. Gerindra dengan PKB sejauh ini masih terus kompak, ya, masih terus kompak dan Prabowo. Ya. Cuma soalnya ya biasa presnya. Tapi saya melihat kalau Prabowo menang itu harus berebut soal itu. Apapun tapi tidak bisa dijadi Nahdlatul Ulama. Artinya sosok ini adalah sosok yang paling tepat mendampingi Prabowo Subianto. Nah, kembali lagi Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini kan kalian kemarin sangat apa namanya PDI ketika Effendi Simbolon mendukung Prabowo, ya kan, lalu terpecahnya relawan-relawan Jokowi yang sebagian ada yang mendukung Prabowo, sebagian mendukung ini butuh Ganjar Pranowo atau PDIP 2024. Dan Ganjar Pranowo itu juga nanti cawapresnya akan menentukan kemenangan daripada pasangan capres yang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Ya. Dan saya rasa itu yang saya sampaikan tadi, melihat hasil surveinya Indosat. Ya. Nah, kalau di survei langit, saya tetap akan mengatakan bahwasanya presiden itu kalau hanya itu yang terakhirnya itu tiga itu ya hanya Prabowo Subianto, lainnya sedang yang juga megang Wahyu seperti itu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin langsung saja ya ke narasumber berikutnya. Kita mau dengar dari Pak Jazil dulu, baru Pak Zaki setelah itu Mas. Izin Pak. Dengar suara saya Pak. Atau mungkin Pak Zaki dulu. Pak Jazil dulu. Baik, mungkin ke Mas Zaki dulu kali ya. Mas Zazilul mungkin nanti. Gimana nih Mas Zaki nih menanggapi tadi survei bahwa apa sebenarnya cukup besar ceruk perubahan itu. Tapi di satu sisi apa namanya sosok dari Anies Baswedan itu belum mendominasi tokoh yang identik dengan
visi perubahan gitu. Masih ada Pak Prabowo yang menempel ketat. Nah itu bagaimana tuh Mas tanggapannya Mas? Di sisi lain juga ada tadi ada nama Mas Ahaye di peringkat ketiga. Itu sangat kental dengan semangat perubahan menurut survei itu. Tadi juga ada statement dari Mas Umam percepat deklarasi. Itu tanggapan dari Mbak Zaki gimana? Monggo Mas. Ya, makasih host. Saya lihat udah ada Kiai Jazilul ini. Saya nggak enak kalau duluan, mendingan Kiai Jazilul duluan lah. Kita yang muda mengalah aja nih. Baik. Kiai Jazilul, silakan. Ya, baik. Pak Zilul. Dibantu unmute. Ini mute all soalnya. Mesti dari host yang mute. Siap. Panitia, siapa Pak Indo? Ya, Halo. Ya. Izin, Pak. Udah sambung terus. Sudah sambung belum suara saya? Sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khairul Umam, Ketua Indo Strategik, Pak Herzaki, makasih waktunya beri kesempatan saya pertama, kedua, Pak Arif Tono, dan para teman-teman yang tergabung dalam Zoom dalam rangka survei dari hasil survei Indo Strategik. Pertama terkait dengan survei partai, saya yakin sampaikan tadi pastinya memang fluktuatif dari masing-masing partai yang ada. Setidaknya Pak Umam ingin menggiring kira-kira terkait dengan keberlanjutan itu seperti apa dan yang terkait dengan perubahan seperti apa. Yang mengherankan, yang tertinggi itu partai yang pro keberlanjutan, PDI Perjuangan, dan itu bertengger terus. Yang papan tengah justru yang berubah-berubah. Jadi setidaknya tidak menggambarkan bahwa masyarakat yang ingin perubahan di hasil survei berikutnya tergambar pada partai-partai yang ada. Karena partai-partai atau partai pemenang dalam survei itu partai yang ikut pada keberlanjutan. Yang kedua, Pak Umam, saya tadi tidak melihat hasil survei yang pertanyaannya terkait dengan tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya itu penting karena basisnya ada di situ. Seberapa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Karena itulah yang kemudian memunculkan pandangan terhadap soal keberlanjutan dan perubahan. Nah, sekali lagi tadi tidak terpotret. Nah, yang ketiga, Pak Umar, saya melihat apa yang dipotret itu adalah isu-isu bukan menyudutkan ya, tapi isu-isu yang kritis terhadap Pak Jokowi. Minimal ada 4 isu yang tadi disampaikan dan disurvei. Pertama soal tol. Ternyata soal tol itu juga enggak ya 50-50 lah kira-kira begitu. Soal IKN itu juga tidak sepenuhnya atau banyak, bahkan lebih banyak yang tidak setuju. Apalagi soal KCIC itu lebih banyak yang tidak setuju lagi. Artinya 4 hal yang di survei terkait dengan isu-isu mutakhir atau isu-isu kebijakan Pak Jokowi setidaknya kurang mendapat dukungan dari publik. Bahkan kalau perlu dibilang banyak penolakan. Nah, kalau itu dianggap bahwa penolakan itu adalah arus perubahan, ya tentu maka banyak berubah. Makanya, nah ini yang saya lihat. Dari hasil survei yang menurut saya, yang poin keempat yang menurut saya,
ternyata masyarakat tidak ingin cawe-cawe. Karena dari hasil survei menunjukkan 64% masyarakat menghendaki Pak Jokowi netral. Itu artinya dari hasil survei yang dilakukan Indo Strategik ini, sayangnya pilihannya di situ tidak disebut netral, cawe-cawe gitu. Tapi netral, Pak Jokowi tidak ikut, atau bahkan yang cawe-cawe malah kecil ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pemilu 2024 masyarakat tetap mengharapkan masyarakatlah yang mengambil keputusan terakhirnya. Tidak tokoh politik, tidak arahan tokoh politik, atau bahkan Pak Presiden. Nah, yang mengagetkan lagi menurut saya, poin kelima dari hasil survei ini, menurut pikiran saya, ternyata arahan Pak Jokowi nggak diikuti. Jadi 56% dari responden minimal, atau ini kalau disebut sebagai sampling masyarakat Indonesia, tidak akan mengikuti arahan Pak Jokowi terkait dengan Pilpres. Itu kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, maka yang didukung Pak Jokowi ya kalah. Kira-kira begitu Pak Umam. Kalau kita melihat yang mengikuti, yang tidak mengikuti, yang mengikuti cuma 19%, yang tidak mengikuti 56%. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang diputuskan di elit, apakah elit partai politik termasuk kingmaker atau elit politik, setidaknya di dalam hasil survei itu mendapatkan penolakan dari masyarakat. Artinya tidak diikuti. Masyarakat punya nalar sendiri. Itu yang poin saya yang kelima. Saya singkat-singkat saja. Poin saya yang keenam itu menyangkut rekomendasi yang salah satunya adalah kritik kepada kebijakan yang ada karena masa kampanye yang sangat pendek. Sehingga dari hasil survei ini mengarahkan atau merekomendasikan agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden segera dideklarasikan. Itu sebenarnya hampir sama dengan pikiran saya itu Pak Umam. Karena apapun masyarakat saat ini menghendaki ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah firm, bisa didiskusikan, bisa disosialisasikan. Namun nampaknya sampai hari ini untuk penentuan bakal capres dan bakal cawapres itu muter-muter masih di sekitar elit saja. Jadi masih muter di antara ketua umum, masih muter di antara para penyokong, kira-kira begitu. Kalau mungkin saja saya nggak tahu juga apakah masih muter di antara oligarki, saya nggak tahu juga. Namun setidaknya dari hasil survei ini atau yang dibuat Indo Strategik ini sama dengan keinginan masyarakat agar tahap sosialisasi penyampaian visi dan misi ini bisa segera dimulai dan masyarakat bisa mendengarkan dan memberikan masukan. Alangkah baiknya memang pasangan presiden dan calon wakil presiden segera diumumkan. Apakah itu Pak Prabowo, apakah itu Pak Anies Baswedan, dan apakah Pak Ganjar Pranowo. Bahkan Pak Umam, capres yang sudah benar-benar punya golden ticket saja, yang tanpa koalisi itu sudah cukup. Hari ini belum berani untuk mengumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa memang dinamika elit dengan dinamika masyarakat tidak sepenuhnya nyambung apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait pasangan pilpres, capres bacawapres, dengan apa yang sedang diproses di elit, menurut saya masih belum sepenuhnya connect.
Jadi sekali lagi Pak Umam, itu yang bisa saya sampaikan. Dan temuan-temuan Indo-Strategik ini setidaknya memberikan masukan kepada para elit politik, kepada kami, kepada partai politik, kepada bakal capres dan cawapres untuk setidaknya begitu mengambil langkah-langkah di mana waktu penentuan tinggal kurang lebih 4 bulan lagi. Dan hasil Indo-Strategik menunjukkan ternyata memang masyarakat membutuhkan sesuatu yang baru. Saya tidak langsung mengkaitkan perubahan dengan Pak Anies Baswedan, karena di situ tadi tidak disebutkan, kecuali keberlanjutan dan perubahan itu disebut nama. Namun yang jelas dari hasil survei itu, masyarakat menginginkan sebuah perubahan. Dan memang pemilu 2024 itu memang ajang perubahan. Utamanya mengganti elit-elit politik, mengganti presiden, mengganti DPR, mengganti bupati, wakil bupati, anggota DPD. Yang jelas pemilu itu memang proses untuk melakukan perubahan atau suksesi politik. Namun tidak berarti bahwa suksesi politik itu dimaknai semata sebuah perubahan total, namun perubahan itu adalah perubahan dari bagian dari keberlanjutan, dari kepemimpinan yang ada, dari lembaga-lembaga politik yang ada, untuk terus eksis memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Saya pikir itu, Mas Umam. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk Indo-Strategik. Terima kasih Mas Herzaki dan Pak Arief Puyono. Ini semua kita kelihatannya belum mampu untuk memberikan pasangan capres dan cawapres yang secepat-cepatnya seperti direkomendasikan oleh Pak Umam. Bahkan ada pikiran bahwa penetapan capres-cawapres itu akan terjadi pada waktu atau detik-detik terakhir atau limit-limit terakhir. Jadi semakin Indo-Strategik mengusulkan untuk segera mengumumkan, saya kok malah yakin para elit malah mengundurkan pengumumannya. Gitu Pak Umam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Mas Azil. Mas. Terima kasih Pak Jazil. Baik, poinnya tadi, ayo segera umumkan pasangan capres-cawapres karena waktu tinggal dikit lagi ya. Ini karena waktu cuma 1,5 bulan nih, gimana nih Pak Jazil? Untuk masa kampanye. Sedangkan masyarakat tuh belum mengenal capres-cawapres ya kan. Iya baik, oke, langsung kita lanjut ke Mas Zaki. Gimana nih Mas tanggapannya Mas tadi terkait, tadi juga ada statement dari Pak Jazil yang mengatakan bahwa sebenarnya ceruk perubahan itu besar, cuman kenapa partai perubahan itu masih di papan ya mungkin Partai Demokrat sudah masuk 3 besar lah ya, 3 besar, 4 besar. Cuma ini bagaimana Pak Katri terkait kepastian dari apakah AHY akan menjadi pasangan capres Anies Baswedan, dan bagaimana tanggapan Mas Zaki juga. Baik, silakan Mas. Ya, terima kasih yang saya hormati ya Gus Jazilul ya. Tadi cukup banyak poin-poinnya, lalu juga Bang Arief Puyono ya, banyak juga tadi saya sudah cermati. Nah, kalau dari saya ini ngelihatnya begini nih, Mas Umam ya, Hairul Umam. Ini ternyata saya agak sedikit protes tadi bicara mengenai clustering tadi. Jadi sebenarnya Golkar, Demokrat, PKB ini masuknya papan atas nih kita ya. Ya Gus ya, dengan Gerindra, PDIP bukan papan tengah ini gitu. Karena beda tipis sekali, kita udah di atas 2 digit ini. Dari Golkar 10,8, Demokrat 10,2, PKB 9,8. Ini kan beda-beda tipis nih, masuk dalam apa namanya tuh margin of error lah gitu ya bahasanya kan ya kalau nggak salah kan. Margin of error, jadi mungkin bisa jadi posisi Demokrat, PKB, Golkar ini bisa ada permutasi ya. Jilul ya Gus ya. Jadi bisa aja Demokrat nomor 3 kan gitu kan, PKB nomor 4 kan mungkin aja nih gitu. Jadi satu itu bahwa kami melihatnya peta posisi partai politik ini, nah ini pembagiannya agak kurang pas ya Mas Umam. Lebih tepatnya ini adalah papan atas ya, karena sudah 2 digit.
bersama teman-teman PKB dan Golkar ini. Bisa jadi ini kalau saya lihat, tapi mencermati dengan survei tadi, elektabilitas tadi, harapannya mungkin PDIP bangun koalisi sendiri, Gerindra sendiri, Golkar ini sendiri juga nih kayaknya harusnya. Kalau Demokrat kan dengan PKS dan Nasdem udah ya, gitu. Soalnya kalau dengan PKB aja nggak cukup nih Gus. Kalau cukup kita berdua, mungkin bisa berdua nih kita nih, ya kan? Tapi karena nggak cukup berdua, ya harus bertiga. Jadi saya lihat, Pak, kita mohon doanya agar Gus Muhaimin ini segera dideklarasikan jadi wakilnya Pak Prabowo ini, gitu. Ya kan? Kalau nggak nanti takutnya PKB ke Golkar nih kita lihat. Nah, jadi itu ya Mas Umam ya. Yang pertama kami lihat, makasih ini elektabilitasnya Demokrat alhamdulillah memang menurut kami ini masuk 3 besar, 4 besar, sama atau sejalan dengan beberapa survei lainnya ya. Di Kompas juga kami lihat seperti itu, di indikator juga seperti itu. Beda-beda tipis lah dengan teman-teman PKB dan Golkar gitu. Jadi hanya memang tadi kita bicara mengenai perubahan dan keberlanjutan. Keberlanjutan ternyata masih unggul 56% kami cermati. Ya. 56%, tapi bagi kami unggulnya keberlanjutan itu bukan berarti bahwa keberlanjutan yang akan diutamakan. Karena bagaimanapun perubahan tadi bisa mencapai angka 44% dengan begitu dominannya pemerintah saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo dengan koalisinya 82% di parlemen, ternyata yang dengan perubahan itu masih bisa mencapai 44-46% tadi ya, kalau nggak salah ya. Saya mohon maaf, saya agak perubahan tadi versus itu tadi saya catatan saya mana tadi ya. Jadi kita melihat bahwa ini ada curug yang besar terhadap perubahan. Jadi kalau kita cermati ini, kalau saya berpikirnya begini nih Mas Umam ya, mohon maaf nih Gus ya, tadi 56% adalah keberlanjutan, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, bagi dua ya kita anggaplah 28%, kan begitu. Beda-beda tipis, ada yang 26, ada yang 30 mungkin ya. Nah, sedangkan perubahan ini ada 44-46% ya tadi. Mohon maaf Mas Umam, 44 atau 46 ya tadi ya? Saya agak kelewatan tadi. Oh, 43 ya? 43% ya? Wah. Jadi seharusnya koalisi perubahan ini 43% ini jumlahnya. Tapi ternyata di partainya tadi saya cek-cek, ini saya hitung-hitung kok baru Demokrat 10, 8, 7, ini baru 26% ini. Baru 26%. Kayaknya mungkin PKB kali ya yang ketinggalan ya, dianggap perubahan juga kalau digabungin, jadi udah makin dekat ya dengan 43% ya, Mas Umam ya gitu ya. Jadi mungkin kalau ceruknya PKB, Pak Prabowo Mas. oh ceruknya Pak Prabowo, saya pikir tadi perubahan ini kalau kami bertiga saat ini masih 26%, padahal harusnya tadi 43%. Jadi kalau tadi PKB gabung udah beda tipis nih dengan 43% tadi perubahannya gitu ya kan. Ini yang saya takutnya Mas Umam ngasih kodenya begitu. Kode, Ya Gus ya. Soalnya saya bingung yang hadir ada Gus Jazilul nih sama saya nih gitu kan. Ya kan? Nah, ini jangan-jangan mau dikawinkan nih kita nih Gus, ya enggak? Ya kan? Oke. Nah, lalu yang saya cermati juga bahwa bagaimanapun ini bagus dan positif ya. Saya tadi nunggu-nunggu tapi tadi kenapa nggak muncul ini capres-cawapresnya ini gitu. Ya kan udah nunggu-nunggu gitu. Tapi ya udah mungkin bukan di sesi kali ini ya. Tapi yang pasti dari kami melihatnya tadi ya, dua hal itu, perubahan ada curug yang sangat-sangat besar sebenarnya yang bisa dioptimalisasi oleh kami di koalisi perubahan. Ya kan, bagaimanapun tadi Mas Anies menjadi tokoh utama 27,7%, lalu ada Mas Ahaye 12%, dan juga ada Pak Surya Paloh tadi 8% kami lihat ya di nomor 5 ya. Jadi kalau misalnya katakanlah pasangannya Anies dan Ahaye ini udah bisa mengkooptasi hampir 40%. Sudah bisa menghabiskan curug perubahan tadi yang hampir 43%. Ini kok kami lihat gitu. Ya kan? Asal jangan mendadak Pak Prabowo jadi wakilnya Mas Anies saja. Nah, agak deg-degan juga nih kami gitu ya. Peluang ini berat juga nih kita nih nanti. Nah, tapi kalau yang agak menjadi catatan kami, mengapa Pak Prabowo menjadi 24,4%, ini yang kami juga pengen dapat pendalaman ya dengan Mas Khairul Umam. Tapi kami meyakini identik Mas Anies Baswedan tadi 27,7%. Bagaimana caranya capres kami ini semakin lekat dengan perubahan tadi agar survei-surveinya, kalau kami lihat Mas Ganjar dan Pak Prabowo survei-surveinya sepertinya sejalan ini dengan hasil surveinya Indo Strategik ini gitu. Karena keberlanjutan curugnya 56%. Jadi kalau kita lihat surveinya Mas Ganjar, Pak Prabowo itu kan kalau digabungkan cenderung mirip-mirip nih dengan margin of error-nya juga bisa 56 sampai 60 ya. Tapi sedangkan surveinya Mas Anies yang masih belum sesuai dengan perubahan. Mungkin image perubahan ini yang menurut kami harus diperkuat. Harapan publik tentu dengan wakilnya nanti ya. Ya kalau saya kan Demokrat,
Saya tentu kalau Demokrat saya pasti bilang waktunya ada harapan konstituen, kader, masyarakat inginnya Mas Ahaye. Apalagi data ini menunjukkan seperti itu bahwa figur perubahan ini menjadi kental. Nanti kami khawatirnya nanti yang dibilang perubahan jangan-jangan Pak Prabowo ini nantinya. Ya kan kalau ternyata pasangannya dengan Pak Mahfud. Ya kan? Pak Prabowo dan Pak Mahfud ini bisa 35%. Ya, tapi kami meyakini kalau Mas Anies dengan Mas Ahaye ini menjadi figur yang sangat kuat terkait dengan perubahan. Ini yang kami lihat ya gitu. Nah, lalu yang kami cermati juga bagaimanapun meskipun kalau di koalisi perubahan tergantung Mas Anies. Kita tunggu saja Mas Anies ya. Soalnya tadi ada teman-teman media nih nanti dibilangnya Demokrat maksa-maksa mendesak-desak lagi. Enggak, Demokrat tidak memaksa dan mendesak, tapi hanya membaca data dari Indo Strategik bahwa memang sosok perubahan nomor 1 Mas Anies, tapi kita ada Pak Prabowo ini gitu ya. Yang saya bingung tadi kok nggak ada Gus Muhaimin nih di sini nih di tokoh perubahan ini. Berarti jangan-jangan Gus Muhaimin nih, Gus Jazilul identik dengan keberlanjutan ini kan begitu ya. Lalu kami juga melihat bagaimana ternyata di sini publik ya punya pilihan sendiri karena ternyata tidak akan mengikuti pilihan Pak Jokowi ini hampir 56%, sedangkan yang mengikuti pilihan Pak Jokowi ini 19,3%. Nah inilah membuat keyakinan kami dengan pasangan Mas Anies, dengan koalisi perubahan dan juga langkah yang dibuat dan diambil oleh Demokrat saat ini ya pada perubahan dan perbaikan sudah di jalur yang tepat. Karena bagaimanapun kita tidak tergantung pada figur. Jadi masyarakat kita memang sudah jauh lebih cerdas saat ini dalam menentukan pilihan. Mereka independen menentukan pilihan sesuai dengan keinginan sendiri, tidak tergantung mesti presiden bilang A atau bilang B gitu. Nah, sehingga kalau bagi kami ya ada yang bilang cawe-cawe Pak Jokowi itu kami lihat ini cawe-cawenya mungkin tidak dalam konteks politik nasional, tapi bagaimana beliau misalnya mau cawe-cawe menentukan cawapres mungkin ya. Tapi kami nggak ikutlah dalam ranah itu hak politik beliau selama tidak menggunakan instrumen kepresidenan dan negara ini dalam pilpres bagi kami sah-sah saja untuk memenangkan salah satu calon. Tapi kalau untuk menjaga semua agar calon mendapat ruang yang sama ya, agar calon tidak ada yang dijegal atau partai tidak ada yang dibegal, kami sangat mendukung ya Bapak Presiden katakanlah menggunakan semua instrumen agar pemilu bisa berjalan demokratis, jujur dan adil. Tapi satu hal yang kami menarik tadi ya, satu isu yang menurut kami perlu di-highlight juga adalah terkait ini nih, belum menentukan pilihan, ya, belum paham program, visi dan misi parpol itu sampai 32%. Nah kalau dari kami nanti malam kebetulan Mas Ahaye ya, Ketua Umum kami akan menyampaikan 14 agenda perubahan dan perbaikan Partai Demokrat. Ada live di 4 stasiun TV, ada di TV One, Kompas TV, Metro TV dan CNN. Nah ini yang kami lihat mungkin bisa jadi agar yang 32% tadi ya, yang belum menentukan paham program visi misi parpol, malam ini bisa nonton. Nah kalau misalnya nonton, siapa tahu mereka jadi paham, lalu kemudian mau memilih. Jadi semoga aja suara Demokrat bisa semakin tinggi, ya. Tapi yang kami cermati juga adalah belum ada yang memberikan bantuan dalam konteks 28,4%. Nah ini agak hati-hati juga, agak tricky juga nih gitu. Apakah kemudian program-program bansos yang digelontorkan pemerintah ini ada relevansinya dengan kepuasan terhadap presiden saat ini? Nah ini yang kita mohon dicermati juga, karena kita baca banyak sekali survei yang bilang kepuasan Bapak Joko Widodo ini tinggi sekali. Tapi kalau kita membaca survei ini, ya ternyata apa jangan-jangan makin banyak parpol yang memberikan bantuan atau makin sering pemerintah memberikan bansos, itu malah surveinya makin tinggi. Nah ini perlu juga dipelajari relevansinya ya Mas Umam ya. Kok kami cermati itu, karena kaget juga antara bicara visi misi program ini dengan yang belum ada memberikan bantuan, kok beda tipis nih. Gitu. Ya beda tipis. Nah kita nggak mau agar masyarakat kita tergantung bansos dan bansos, meskipun memang di situasi saat ini, di situasi sulit saat ini, bansos itu sangatlah diperlukan gitu. Nah terakhir bagi kami ini terkait dengan masalah isu-isu ya, isu-isu nasional yang perlu dicermati. Ada isu yang sangat besar gitu. Tadi kami lihat yang paling banyak dibahas bentuk perubahan yang diinginkan, yaitu kebutuhan pokok, cara pekerjaan lebih mudah, dan jual panen atau pertanian yang stabil, regulasi utang, dan juga BBM. Sejalan ini nanti akan disampaikan juga oleh Mas Ahaye bagaimana kalau misalnya Demokrat nanti dipercaya memimpin negeri ini, ya mungkin nggak tahu apakah bersama PKB atau sama Gerindra, kita lihat nanti ya, Gus ya. Ya kita akan usahakan bagaimana harga kebutuhan pokok ini bisa terjangkau, lalu juga misalnya PKB punya program desa, kami ingin mengingatkan juga Undang-Undang Desa 2014 diketok di era Pak SBY. Ya kan, dibangun juga oleh Pak SBY, ada juga teman-teman PKB di situ. Jadi ini adalah kerja bersama
Dan kalau misalnya bicara visi mengenai desa, sejalan nih kami nih, Demokrat dengan PKB ini sejalan, sama-sama kita melihat pembangunan di desa ini perlu lebih digencarkan lagi. Ya, dulu kita ada program namanya PNPM, mungkin kita akan aktifkan lagi dan lebih amplifikasi. Kira-kira itu aja, saya mohon izin ini, ya, takutnya kepanjangan soalnya nggak enak sama Gus. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman media mungkin yang mau nanya satu pertanyaan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat. Atau mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ada closing statement dari Pak Umam. Silakan Pak. Ya, saya closing statement langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khusus untuk sahabat saya, senior saya, Mas Jazil, Mas Zaki, Mas Arief Puyono, yang tadi sudah menyempatkan waktu untuk memberikan pandangan kepada kita. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Mas Jazil. Data sebenarnya ada, Mas, termasuk juga yang dari Mas Zaki terkait dengan Pilpres, tapi untuk yang elektabilitas Capres belum kita munculkan hari ini, insya Allah nanti beberapa minggu ke depan. Tetapi betul bahwa kemudian ini menjadi sebuah fenomena yang kemudian agak unik, karena sepertinya para pemain demokrasi, para capres-cawapres ini masih agak terlalu santai. Sementara waktu yang sangat terbatas, praktis sekarang di 14 Juli, nanti pengetokan 25 November itu praktis sekitar ya 3-4 bulan. Kalau misal kemudian nanti masih last minute seperti yang disampaikan oleh Mas Jazil, saya pikir itu tidak akan produktif. Kalau misal kemudian ruangnya sangat terbatas, elektabilitasnya tidak begitu kompetitif karena ruang sosialisasinya juga terbatas, jangan sampai kemudian momentum yang terbatas itu menjadi ajang peluang untuk mengembalikan praktik-praktik politik yang tidak produktif, mulai dari eksploitasi politik identitas, kemudian eksploitasi praktik transaksional melalui politik uang. Maka kalau misal memungkinkan per hari ini, saya sangat mendukung kalau misal kemudian Pak Prabowo betul-betul mengkonkretkan misalnya dukungan untuk memberikan ruang kepada Caimin misalnya untuk menjadi cawapres bagi Pak Prabowo. Karena kalau misal tidak, Pak Prabowo harus berhitung betul. Kalau misal kemudian sampai tidak diberikan ruang kepada Caimin, saya pikir evaluasi serius akan dilakukan Mas Jazil dan teman-teman. Dan itu bukan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensi dan risiko besar. Karena bagaimanapun juga kekalahan Pak Prabowo di 2014, 2019 salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mengonversi basis pemilihnya, terutama di segmen Jawa Timur, di mana itu menjadi basis penentuan. Dan siapa penguasa Jawa Timur? Salah satunya adalah kekuatan santri. Nah, kalau misal kemudian sekarang proposal politiknya sudah clear, Caimin satu-satunya cawapres yang diajukan oleh PKB dan masih diulur-ulur, saya pikir itu berpotensi menjadi sebuah evaluasi. Kita tidak tahu, Mas Arief harusnya tadi yang bisa menjawab dari Gerindra, tetapi di saat yang sama Mas Zaki juga tentu ada harapan yang sama. Bagaimana AHY, ketum dari Demokrat juga memberikan proposal yang juga clear. Mungkin pertanyaan sederhana, kalau misal untuk Pak Prabowo, kalau misal bukan Caimin, siapa dan kenapa? Itu harus dijelaskan secara clear. Sama untuk Anies Baswedan, yang diajukan adalah AHY. Kalau bukan AHY, lalu siapa dan mengapa? Apakah ada kekuatan nama lain selain Caimin untuk Pak Prabowo atau AHY untuk Pak Anies yang kemudian bisa mengonversi, memberikan insentif elektoral yang kuat dan juga memadai? Itu harus dihitung secara cermat. Kalau misal kemudian tidak dilakukan deklarasi lebih cepat, saya pikir akan sangat kurang produktif. Dan sebaliknya, siapa yang bisa melakukan deklarasi lebih cepat, justru dia akan berpotensi menghadirkan mesin politik yang jauh lebih efektif, bisa menciptakan infrastruktur pemenangan yang jauh lebih kuat, dan ini akan menjadi investasi politik yang sangat menarik dalam beberapa rentang waktu ke depan. Saya pikir demikian, Mas Dino. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Jazil, Mas Zaki, Mas Arief Puyono dari Gerindra, sahabat-sahabat sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Dan insya Allah kita nanti akan bicara tentang elektabilitas capres dan korelasinya terhadap teknis pemenangan ke depan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk file PDF-nya sebentar. Saya coba. Makasih Mas Umam ya. Mas Saya izin Jazil, matur keluar. suwun Mas. Siap Mas. Selamat Terima kasih ya, banyak. selamat untuk Indo Strategik. Ya, Matur saya suwun, izin Mas. keluar. Yo.